Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi nikmati iman bi Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Shallu alaihi wa sallimu tasliman katsira. Amma ba'du, ya ayyuhal ikhwanul kiram rahimakumullah. Di sini kita bermuajah kembali dengan Abah Thoyib, yang mana dari teman-teman di dunia sosmed meminta masalah-masalah yang berkaitan dengan dunia sekarang. Umpamanya gunung meletus, banjir bandang, dan lain sebagainya. Alhamdulillah syukur kita sampai saat ini dari Allah Subhanahu wa Ta'ala masih diberi keselamatan, masih diberi keikhlasan untuk melaksanakan kehidupan kita sehari-hari. Dengan adanya itu, mari kita selalu mengucapkan tahmid kepada Allah dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin. Demikian pula semoga sholawat dan salam selalu kita hadiahkan ke haribaan Rukul Arbab Nabi besar Muhammad Rasulullah SAW, karena dari tuntunan beliaulah kita bisa dari alam kejahilan menuju alam yang sangat terang benderang dan penuh rahmat serta hikmat, kemudian akan membahagiakan minat dunia wal akhirah. Allahumma amin. Saudara yang ada di sosmed, dengan adanya apa yang telah kami uraikan tadi, mungkin pertanyaan-pertanyaan atau permintaan dari teman-teman banyak yang nge-share di dalam komentar itu, mohon mengapa apapun bentuknya yang mana berkaitan dengan dunia sekarang, mengapa di negara kita penuh dengan bencana dan lain sebagainya. Dengan adanya ini maka kami akan sisipkan, yaitu bencana yang bahkan bukan ada di Indonesia sampai di dunia, yaitu di sisi lain adanya wabah corona. Jadi wabah corona ini memang sudah ciptaan Allah yang diturunkan ke dunia demi untuk menghisapkan kalau kita menurut pandangan Islam, yaitu wabah corona. Saudara sekalian, wabah corona ini Indonesia sudah banyak cara teknis untuk mengantisipasi supaya kita bisa melaksanakan hal-hal yang mungkin bisa menghindari dengan adanya pengurangan wabah tersebut. Itu kalau menurut kesehatan. Namun kalau menurut ditarik dengan garis nilai-nilai agama, yakni pemerintah menganjurkan pakai masker. Oke, satu, pakai masker. Pakai masker ini agar kita kalau menurut kesehatan supaya kita tidak keluar apa yang terkandung di dalam hidung dan mulut kita. Ini mungkin Anda sudah tahu sekalian. Namun, kami di sini akan menarik dalam hukum-hukum kaidah yang kami tahu di dalam Islam. Karena apa? Pakai masker itu menutup sebagian, ini masih sebagian wajah yang memakai. Karena apa? Menurut Islam, wanita itu harus menutup sebagian atau bagian wajahnya walaupun tidak tertutup semuanya. Ada dalam kita itu hanya dibolehkan yang memakai hijab itu hanya terlihat mata melalui lubang hijab itu, yang terlihat dari luar hanya matanya. Itu yang ajarannya agak keras. Namun kalau kita sekalian ini memakai hal tersebut boleh. Namun ini Allah menurunkan wabah corona itu, kemudian para pakar kesehatan itu menganjurkan sebagaimana bentuk kesehatan itu supaya tidak ada penularan, itu diharapkan pakai masker. Itu menurut kesehatan. Namun kalau menurut agama itu mengurangi antara bugarnya dari wajah-wajah mereka yang biasanya tidak memakai
kerudung atau tidak memakai hijab, ini diharapkan dengan adanya memakai masker itu sudah sebagian memakai hijab, walaupun dia itu monyong kayak itu kelihatan cantik, walaupun dia itu omset tapi juga kelihatan ganteng. Nah, ini keuntungan-keuntungan yang diragakan kalau kita menurut Islam pakai masker, tapi kalau menurut agama ini sebagian untuk menutup wajahnya agar kita mereka wanita khususnya tidak terlalu vulgar untuk penampilan atau memaparkan wajahnya. Ini yang nomor satu. Kemudian yang nomor dua, cuci tangan. Ini perlu makna sekali ini. Cuci tangan itu merupakan pembersih dari tangan kita. Kalau menurut kesehatan, setelah pergi ketemu siapa di mana, kita akan masuk rumah atau akan ke tempat tidur atau akan berbaring dan sebagainya, diharapkan terutama untuk cuci tangan. Ini menurut kesehatan. Namun kalau ditarik dari segi agama, cuci tangan itu merupakan agar kita selalu bersih. Maksudnya kan begitu. Bersih dari dosa besar, bersih dari dosa kecil, bersih dari hadas besar, dan bersih dari hadas kecil. Karena apa? Cuci tangan merupakan peraga yang diragakan oleh mereka kaum muslimin, yaitu termasuk wudhu itu pasti pakai cuci tangan. Nah, ini keuntungan yang melalui ada anjuran atau ada tugas atau ada fatwa atau ada undang-undang. Kalau menurut kesehatan harus cuci tangan. Namun kalau kita tarik dari segi Islam, cuci tangan itu sudah ada dulu. Islam itu mengajarkannya, yaitu untuk suci dan bersih. Artinya kita selalu berwudu, bercuci muka dan lain sebagainya, supaya kita selalu suci, hilang dari hadas besar dan hadas kecil. Kiranya saudara-saudara sudah agak tahu ya manfaat dari cuci tangan. Kalau menurut kesehatan begitu, menurut Islam, menurut pandangan kami begitulah kira-kira. Namun banyak contohnya. Nah, kemudian yang nomor 3. Yang nomor 3 adalah jaga jarak. Jaga jarak itu ini sangat mengandung makna yang sangat dalam sekali. Kalau menurut kesehatan, jaga jarak antara 2 meter, 1,5 meter, supaya virus itu tidak menjalar dan menular kepada pihak yang lain. Namun kalau kita tarik menurut pandangan kami secara Islami, jaga jarak itu adalah sesuatu perbuatan orang kaum muslim dan muslimat yang bukan muslim. Kalau dulu mungkin orang-orang itu karena belum ada undang-undang atau ajakan atau fatwa jaga jarak, selalu bergandeng tangan, selalu berangkulan antara wanita dan pria, bahkan bukan muhrimnya. Ini dulu banyak yang melaksanakan. Namun setelah ada, nah inilah kemanfaatan di sisi lain masalah kita adanya wabah corona. Jadi Allah itu memberikan sesuatu, kalau kita tinjau dari segi agama, terutama agama Islam, itu sangat bermanfaat dan berguna untuk mengeterapkan kehidupan kita agar kita bisa melaksanakan sesuai dengan kaidah Islam, yaitu jaga jarak. Maksudnya agar pihak laki dan perempuan yang bukan muhrim itu bisa renggang. Jadi mengurangi dosanya mereka yang dulunya tidak menjaga jarak. Akhirnya sekarang karena anjuran untuk kesehatan, namun kalau diambil dari sisi agama, ini adalah untuk melaksanakan kaidah yang ada di dalam Islam. Ini keuntungan kita, Allah memberikan wabah corona. Kemudian yang terakhir, yaitu menghindari kerumunan. Ini banyak segi mungkin yang menerjemahkan atau menganalisa. Menghindari kerumunan, kalau kita sebagai orang Islam tidak boleh terlalu berkerumun. Menurut kesehatan adalah hanya orang 10-15 orang bisa berkumpul kan gitu. Ini menurut kesehatan. Namun kalau menurut pandangan kami, menghindari
dari kerumunan. Terus menghindari dari kerumunan ini banyak versinya. Kerumunan. Coba Anda bayangkan dan Anda analis, maksudnya menghindari kerumunan itu, kalau kita orang Jawa itu ada nyanyian temenono wong kang soleh kumpulono. Jadi ini maksudnya berkerumun itu dengan melalui kumpulan-kumpulan. Jadi kalau orang dulu, sekarang mungkin ya begitu, namun kita tidak terlalu menyolok. Kalau memang orang dulu itu menganjurkan agar kita berkumpul, bertemu dengan orang-orang yang sepandangan dengan mereka, yaitu orang-orang yang soleh kumpulono. Itu di waktu ketika saya di pujian itu sebelum melaksanakan sholat ada pujian yang begitu. Namun kalau menurut hemat yang agak dalam lagi, ini kan banyak sekali di dalam ajaran Islam itu gurunya banyak sekali, yaitu melalui toreko yang dilaksanakan oleh mereka tersebut. Jadi dengan adanya berkerumunan satu pondok, berkumpulan satu kumpulan, berkumpulan satu rumpun, ini mungkin mereka itu mempunyai pandangan sendiri-sendiri, namun tujuannya sama. Inilah kita untuk menghindari kerumunan. Artinya kalau menurut kesehatan, agar kita tidak terlalu ambisius untuk bertemu dengan golongan atau kawan-kawan yang banyak. Namun kalau kita tarik dari sisi Islam, untuk menghindari kerumunan itu, kalau kita mempunyai kerumunan kumpulan yang soleh berkumpul dengan yang soleh, kemudian yang tidak soleh mungkin berkumpul dengan yang tidak soleh. Tapi itu zaman dulu, kalau sekarang sudah tidak begitu. Selain itu, mungkin di dalam Islam itu sendiri, walaupun satu organisasi itu kan banyak torikoh itu berkumpul-kumpulan juga, artinya berpondok-pondok dan berkelompok-kelompok. Makanya kelompok-kelompok itulah yang perlu antara satu sama lain tidak bertemu atau tidak bukan anjang sana, tidak mengkaitkan antara pandangan satu dengan pandangan yang lain, agar mereka tidak ada salah alamat mencerna dalam kedudukan Islam. Gimana kira-kira teman-teman halo guys yang ada di sosmed, kiranya paham atau belum ya? Karena ini banyak yang ditanyakan, saya mendapat telepon, ada yang komentar, masalahnya itu, tolong jabarkan masalah umpama gunung meletus, banjir bandang dan sebagainya. Namun saya mengambil wabah corona yang di Indonesia ada, di luar negeri pun juga ada, bahkan itu sedunia. Dan sedunia itu banyak sekali mereka kalau kita lihat di TV atau di YouTube, orang-orang Islam itu selalu menjadi idola mereka yang bukan non-muslim. Karena apa? Sesuai dengan apa yang dianjurkan itu tadi. Tidak berjaga jarak, tidak berkerumunan banyak, kemudian cuci tangan, kemudian pakai masker. Ini menurut kesehatan. Kalau menurut Islam sudah saya paparkan sesingkat mungkin, begitulah kira-kira. Dengan ini saya memohon kepada Anda sekalian, semoga agak paham apa yang kami sampaikan. Bila mana ada kekurangan, kami memohon untuk mengisi di kolom komentar. Terus jangan lupa tombol lonceng agar tidak ketinggalan dengan video terbaru dari Abah Thoyib. Dan demikian, bila mana ada kekurangan hal ini, mohon komentar di ruangan komentar, di kolom komentar. Dan bila mana ada pertanyaan, silahkan Anda bertanya lewat kolom komentar atau langsung menghubungi nomor WA saya. Oke? Kapan-kapan biar diberikan oleh yang pemandu saya. Mudah-mudahan sekelumit ini dapat bermanfaat. Kemudian kalau ada kekilapan saya mohon maaf, dan kami akhiri nun kolami wa surun wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.